Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang surat lamaran kerja yang meliputi pengertian, fungsi, ciri, jenis, hingga unsur kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan yaitu suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada 3 fungsi surat lamaran kerja. Yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Dan yang kedua sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat lamaran kerja karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Nah, semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Lalu yang terakhir sebagai bahan pertimbangan, seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Dan yang selanjutnya ada cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Lalu yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran kerja karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Lalu yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Lalu yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stipo untuk menghapus. Dan yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda. Lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam titik atau hal titik. Lalu, angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Lalu yang ketiga ada alamat surat. Tidak menggunakan kata-kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti barisnya seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Yang kelima, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam ada isi. Dalam isi terdapat identitas dan maksud tujuan. Identitas yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Lalu maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Lalu yang ketujuh, penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Lalu terdapat 4 unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang satu, mempunyai suatu bentuk yang menarik. Lalu mempunyai suatu bahasa yang menarik, menggambarkan suatu kemampuan pelamar, dan tepat pada suatu sasaran. Lalu selanjutnya ada unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar.
Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele supaya maksud yang ingin disampaikan jelas. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri pelamar. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Yang kelima, penyampaian maksud surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Lalu yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Lalu yang terakhir, menggunakan penulisan dan tanda baca, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Lalu di sini saya memberikan contoh analisis unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat seperti contoh ini sudah menggunakan format standar. Lalu yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Dalam penulisan surat lamaran kerja tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat perincian masih menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga, pada surat lamaran tersebut sudah menggunakan bahasa yang sopan. Lalu yang keempat, penulis sudah sesuai menggunakan penulisan dan tanda baca yang sesuai dengan kerangka penulisan menulis surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran karena informasi lowongan tersebut bersumber dari media massa Fajar. Pelamar mencantumkan sumber di awal, selanjutnya pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Lalu yang terakhir, penyampaian maksud surat pada isi surat sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja dan sudah menyampaikan posisi atau jabatan yang diinginkan.